Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Ibu Darningsih, dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, kita diwajibkan untuk selalu bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan belajar dari rumah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang kalor dan perpindahannya. Tahukah kalian apakah kalor itu? Dapatkah kalor berpindah? Untuk mempelajarinya, kita akan mengetahui dulu apa tujuan kita untuk mempelajari materi tersebut. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda dengan benar, menjelaskan pengaruh kalor terhadap wujud benda dengan benar, menganalisis konsep access Planck dengan benar, menganalisis jenis-jenis perpindahan kalor dengan tepat. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepaskan kalor, maka suhunya akan turun. Kita ambil contoh, jika satu gelas air panas dituangkan ke dalam satu gelas es batu, maka air panas tersebut akan mengalami penurunan suhu dan suhunya menjadi hangat. Nah, lalu berapakah jumlah kalor yang dilepas oleh benda bersuhu tinggi dan jumlah kalor yang diserap oleh benda bersuhu rendah? Kita bisa menggunakan persamaan bahwa Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q jumlah kalor, C kalor jenis, M-nya massa, dan delta T-nya perubahan suhu. Perhatikan contoh berikut. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu airnya 25 derajat menjadi 100 dan kalor jenis airnya 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius? Maka kita tulis dengan diketahui 1 kg massa, kalor jenisnya 4,2, perubahan suhunya adalah 75 derajat Celcius. Maka jawabannya kita tulis dengan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T, sehingga kita masukkan angka bahwa banyaknya kalor yang diserap atau dilepaskan oleh benda 315 kJ. Lalu apa itu kalor jenis? Kalor jenis zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Sehingga dalam hal ini akan ditulis dengan persamaan C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Lalu apakah kapasitas kalor itu? Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi, dengan persamaan bahwa C sama dengan Q dibagi delta T. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Wujud zat ada 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh peristiwa melepaskan kalor yaitu terjadinya proses membeku.
Jika air yang berubah menjadi es, maka air tersebut harus melepaskan kalor. Dan contoh yang lainnya, jika uap air akan berubah menjadi beku, maka akan melepaskan kalor. Peristiwa tersebut adalah melepaskan kalor. Sekarang perhatikan untuk peristiwa yang menyerap kalor, yaitu proses mencair atau melebur, proses menguap atau terjadi penguapan. Sekarang kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang diperlukan pada saat perubahan wujud zat, yang satuannya joule per kilogram, yang dibedakan menjadi ada kalor lebur dan kalor beku. Dan ditulis dengan persamaan bahwa L sama dengan Q dibagi dengan M, atau jumlah kalor dibagi dengan massa benda. Nah, sekarang apa itu kalor lebur? Kalor lebur adalah jumlah kalor yang diperlukan oleh suatu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya, di mana titik lebur adalah suhu zat ketika melebur. Dan kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Nah, sekarang perhatikan grafik perubahan wujud zat berikut. Pada grafik ini, perubahan wujud zat terlihat sekali pada titik A ke B, titik B ke C, dan titik C ke D. Untuk titik A ke B, zat itu masih berupa balok es atau masih berwujud es. Sedangkan pada grafik titik B ke C, zat itu sudah berwujud air es atau sudah terjadi proses melebur. Nah, untuk dari titik C ke D, maka sudah terjadi proses mendidih dan akhirnya terjadi proses penguapan. Untuk mempercepat proses penguapan, maka kita bisa melakukan dengan cara memanaskan atau menaikkan suhu benda. Kita ambil contoh pada saat kita menjemur pakaian di bawah terik sinar matahari. Yang berikutnya yaitu dengan cara kita bisa melebarkan luas permukaan dari benda tersebut. Yang berikutnya yaitu dengan cara mengurangi tekanan udara pada permukaan zat tersebut. Kita ambil contoh, saat kita memakan atau minum makanan yang panas, maka kita akan meniupkan udara di permukaan makanan tersebut. Yang berikutnya kita akan mengenal yang namanya Ashes Black. Pada prinsip Ashes Black yaitu kalor lepas sama dengan kalor terima. Pada prinsipnya, kalor yang diterima oleh suatu zat yang suhunya dingin akan sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat yang suhunya panas. Agar lebih jelas, maka silakan kerjakan tugas-tugas berikut. Nah, sekarang kita akan memulainya perpindahan kalor. Perhatikan ilustrasi berikut. Aduh, hari ini cuacanya sangat panas ya. Tidak juga kok, soalnya hari ini aku memakai baju berwarna putih. Memangnya apa hubungannya warna baju dengan panas? Ada dong, saat kamu memakai baju berwarna hitam, maka bajumu akan menyerap panas lebih banyak dari baju berwarna putih. Apa itu kalor?
Kalor adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, perpindahan kalor dibedakan menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang perhatikan konduksi. Saat kalian menuangkan air panas ke dalam gelas, air panas itu bersentuhan dengan gelas. Jadi, panas air membuat gelas menjadi panas. Dengan demikian, kalor berpindah dari air ke gelas. Nah, sekarang air panas yang bersuhu tinggi ke gelas bersuhu rendah, perpindahan kalor tersebut seperti inilah yang disebut dengan konduksi. Secara ilmiah, jika benda dipanaskan, maka partikel penyusunnya akan bergerak. Jika seluruh partikelnya bergerak, maka partikel-partikel saling bertumbukan dan memantul. Pemantulan inilah yang menjadikan gerak partikelnya semakin cepat dan akhirnya suhu benda menjadi tinggi. Nah, karena itulah konduksi disebut dengan perpindahan panas tanpa diikuti perpindahan partikelnya. Pada perpindahan kalor secara konduksi, tidak semua benda dapat menerima kalor dalam waktu yang sama. Ada yang cepat menghantarkan panas, ada juga yang lambat. Dalam hal ini tergantung pada jenis bahannya. Konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya aluminium, tembaga, perak, dan lain-lain. Bahan yang kedua adalah isolator. Isolator adalah bahan penghantar panas yang buruk. Perpindahan kalor yang berikutnya adalah konveksi. Sekarang kita perhatikan ilustrasi berikut. Saat kita memanaskan air, maka air bagian bawah yang lebih dulu panas. Air bagian atas juga menjadi panas. Hal ini terjadi karena saat air bagian bawah mendapat panas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Lalu bertukar dengan partikel air ke bagian bawah, membentuk sebuah aliran. Nah, pola aliran inilah yang membentuk arus konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersamaan dengan gerak partikel-partikelnya. Nah, sekarang contoh konveksi yang lain adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari di pesisir pantai, karena pada siang hari daratan lebih cepat panas daripada lautan. Oleh sebab itulah udara di darat bergerak ke laut dan udara laut bergerak ke daratan, maka terjadilah angin laut. Pada malam hari, suhu udara di daratan lebih cepat dingin dibandingkan udara lautan. Karena itulah, udara di lautan yang lebih hangat bergerak ke daratan dan digantikan oleh udara dari daratan. Dalam hal ini, terjadilah angin darat. Perpindahan yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Nah, oleh karena itulah saat siang hari akan merasakan panas jika berjalan di tengah hari yang cerah. Karena setiap benda dapat menyerap radiasi yang besarnya tergantung dari suhu benda dan warna benda. Pada beberapa keadaan dalam perpindahan secara radiasi, yaitu satu warna. Semakin gelap benda yang terasa panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Saat menjemur pakaian hitam dan warna putih, maka pakaian warna hitam akan cepat kering jika dibandingkan dengan pakaian warna putih. Hal ini terjadi karena warna hitam dapat menyerap kalor dengan sempurna dibandingkan dengan warna putih. Keadaan yang kedua adalah suhu.
Suhu semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan di sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Jadi, semakin dingin benda dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diserap dari lingkungannya. Nah, untuk keadaan yang berikutnya adalah luas permukaan. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya pada materi yang berbeda dan tentunya pada video yang berbeda pula. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat mengikuti video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.